Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus sholat, yaitu sifat sholat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Dalam video sebelumnya kita telah membicarakan bacaan surat Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat zuhur, asar dan maghrib. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai bacaan surat Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat isya dan subuh. Adapun bacaan surat Al-Quran dalam salat isya telah diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wattini wazaitun fil isya wa ma sami'tu akhadan ahsana sautan minhu au qiraah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 769, Muslim nomor 464. Maksudnya, Al-Bara mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin, Wattini wa Zaitun dalam salat isya, dan tidaklah aku mendengar seseorang yang lebih baik suaranya atau bacaannya dari baginda. Jadi Nabi SAW membaca dalam salat isya Wattini wa Zaitun. Kemudian telah diriwayatkan hadis dari Abu Rafi', beliau mengatakan, shalaitu ma Abi Hurairah al-atamah fa qara'a idza sama'u syaqqat fa sajada fa qultu ma hadhi qala sajatu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1078, Muslim nomor 578. Maksudnya, Abu Rafi' mengatakan, aku salat bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kegelapan malam. Maksudnya adalah salat isya. Lalu beliau membaca surat Al-Insyiqaq dan bersujud, karena di dalam surat Al-Insyiqaq ada ayat sajadah. Jadi Abu Rafi' mengatakan Abu Hurairah membaca surat Al-Insyiqaq yang ada ayat sajadah. Kemudian beliau bersujud, Abu Hurairah bersujud sujud tilawah. Kemudian aku berkata, kata Abu Rafi', apa ini? Beliau Abu Hurairah mengatakan, aku bersujud sedangkan sujud tilawah dengan surat ini, surat Al-Insyiqaq, di belakang Rasulullah SAW sebagai makmum dalam sholat. Jadi Abu Hurairah mengatakan bahwa beliau bersujud sujud tilawah sebagai makmum dalam sholat bersama Rasulullah SAW. Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seorang laki-laki sholat di belakang Mu'az dan beliau membaca surah Al-Baqarah atau An-Nisa. Lalu laki-laki itu pergi dan dia mengadukan Mu'az
kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Muaz, "Ya Muaz, apatan anta au apatin anta salasa miror falaula sholaita bisabih marabika wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu sholli wara'akal kabir wa dhaif wa dzul hajah." Hadis ini riwayat Al-Bukhari nomor 705, Muslim 465. Maksudnya baginda bersabda kepada Muaz, "Wahai Muaz, apakah kamu pembuat fitnah sebanyak 3 kali? Mengapa kamu tidak sholat dengan membaca surah Al-A'la, Asy-Syam dan Al-Lail? Sesungguhnya ada orang-orang yang sholat di belakang kamu atau makmum. Ada orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan atau hajat." Jadi dalam hadis ini baginda mengingatkan kepada Muaz bin Jabal supaya membaca surat-surat yang lebih pendek daripada surat An-Nisa dan Al-Baqarah, karena adanya makmum yang mempunyai keperluan atau makmum yang sudah tua dan makmum yang lemah. Oleh karena itu imam mestilah melihat siapa makmum yang menjadi makmum baginya, supaya dia tidak membuat orang-orang itu resah gelisah sehingga sholatnya tidak khusyuk karena imam terlalu panjang membaca surat Al-Quran. Jadi di dalam hadis ini baginda SAW menyuruh Muaz supaya membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, kemudian surat Asy-Syam wasyamsi waduhaha, atau wal laili idza yaghsha, surat Al-Lail, daripada membaca surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa yang panjang sampai 100-an lebih ayat. Dalam hadis yang lain telah diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yaqra'u fil isya al-akhirah bisyamsi wa duhaha wa nahwiha minas suwar." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 309, hadis hasan. Maksudnya Buraidah mengatakan adalah Rasulullah SAW membaca dalam salat Isya yang akhir surat Asy-Syams dan seumpamanya dari surat-surat Al-Quran. Jadi dalam hadis ini juga disebutkan bahwa baginda membaca dalam salat Isya adalah surat Asy-Syam wasyamsi waduhaha. Dalam hadis yang sebelumnya baginda menyuruh Muaz untuk membaca 3 suratnya. Ada 3 pilihan, surah Al-A'la, Asy-Syam atau Al-Lail. Adapun bacaan surat Al-Quran dalam salat subuh, maka disukai bagi seorang membaca surat-surat Al-Quran yang panjang. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wa yusalli subha fa yansarifu rajul fa ya'rifu jalisah wa kana yaqra'u fi rak'atain aw ihdahuma ma baina sittin ilal mi'ah." Hadis Al-Bukhari nomor 771 dan Muslim nomor 461. Maksudnya, dan Nabi SAW sholat subuh, lalu seorang laki-laki berpaling, maka dia mengenali kawannya. Dan adalah Nabi SAW membaca dalam 2 rakaat atau salah satu dari 2 rakaat ayat Al-Quran antara 60 sampai 100 ayat Al-Quran. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat 1 rakaat boleh antara 60 sampai 100 ayat dalam 1 rakaat sholat subuh, atau dalam kedua-dua rakaat antara 60 sampai 100 ayat. Jadi minimal baginda membaca 30 ayat dalam 1 rakaat. Ya, 30 ayat ini kalau dalam satu surat seperti surat As-Sajdah atau surat Al-Mulk, ini 30 ayat. Lebih kurang 3 halaman mushaf Al-Quran. Minimal, paling banyak 100 ayat dalam 1 rakaat. Dalam hadis yang lain telah diriwayatkan dari Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallalana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
as-subh bi Makkah fastabtaha suratal mu'minin hatta ja'a dzikru Musa wa Harun au dzikru Isa akhadatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'lah faroka'a. Hadis riwayat Muslim nomor 455, Ahmad jilid 3 halaman 411, Abu Daud nomor 649. Maksudnya Nabi SAW salat subuh bersama kami di Makkah, kata Abdullah bin As-Sa'id. Lalu Nabi SAW memulai bacaan surat Al-Mu'minun, sehingga ayat yang menyebut tentang Musa dan Harun. Kalau sampai ayat tentang Musa dan Harun, maka yang dibaca oleh baginda adalah sebanyak 45 ayat. Atau penyebutan Isa, ayat yang menyebut tentang Isa alaihissalam adalah sampai ayat 50. Jadi Nabi SAW terbatuk dan lalu baginda rukuk. Jadi menurut hadis ini, dalam satu rakaat baginda membaca 45 ayat atau 50 ayat Al-Quran, yang dalam hal ini adalah surat Al-Mu'minun. Dalam hadis yang lain telah diriwayatkan dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu wa shalla bina Rasulullah sallam faqara'a qaf wal Qur'anil Majid hatta qara'a wan nakhl basiqat qala faja'altu uraddiduha wa la adri ma qala." Hadis riwayat Muslim nomor 457. Maksudnya Qutbah mengatakan, aku sedang sholat dan Rasulullah salat bersama kami. Maksudnya khutbah ini sholat sebagai makmum bersama Rasulullah SAW menjadi imam. Jadi imam adalah Rasulullah SAW sholat subuh. Jadi khutbah adalah makmum dalam sholat subuh yang diimami oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda membaca Qaf wal Quranil Majid, sehingga baginda membaca wan nakhla basiqat ayat 10 surah Qaf. Lalu khutbah mengatakan, lalu aku ingin mengulanginya dan aku tidak tahu apa ayat yang baginda membacanya selanjutnya. Jadi menurut hadis ini, khutbah tidak mengingat ayat apa yang selanjutnya dibaca, hanya dia mengingat ayat 10 surah Qaf. Selanjutnya khutbah tidak mengetahui sampai ayat mana Rasulullah SAW membaca dalam surah Qaf. Dalam hadis yang lain telah diriwayatkan dari Ziyad bin Ilaqah dari pakciknya, annahu sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subh wa qara fi awali rakaah wan nakhla basiqat lahatal unnadid wa rubbama qala qaf. Hadis riwayat Muslim nomor 457. Maksudnya sesungguhnya Ziyad sholat bersama Rasulullah SAW, sholat subuh, dan Nabi SAW membaca dalam rakaat awal surat Qaf ayat 10, dan mungkin dia mengatakan surat Qaf. Jadi ada keraguan di sini. Yang pasti baginda adalah membaca surat Qaf. Apakah surat Qaf seluruhnya atau sebahagian? Hanya diingat oleh Ziyad adalah ayat ke-10. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr bi Qaf wal Qur'anil Majid wa kana salatu ba'du takhfifan. Hadis riwayat Muslim nomor 458. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membaca dalam salat subuh surat Qaf, dan adalah salat baginda selepas itu ringan atau tidak lama. Bermakna setelah itu baginda membaca surat yang lebih ringan, lebih pendek daripada surat Qaf. Jadi dalam hadis ini dikatakan baginda salat subuh membaca surat Qaf. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Amr bin Khuraith radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr wal laili idza as'as. Hadis riwayat Muslim nomor 456. Maksudnya sesungguhnya beliau ini adalah Amr bin Khuraith, mendengar Nabi SAW membaca dalam salat subuh surat At-Takwir.
Jadi baginda membaca surat At-Takwir dalam salat subuh dalam rakaat pertama. Telah diriwayatkan dari Mu'adz bin Abdullah Al-Juhani, sesungguhnya seorang laki-laki dari satu kabilah telah memberi kabar kepadanya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis subh idza zulzilatil ardu fi raqataini kiltaihima fala adri anasiya Rasulullah sallam am qara'a dzalika amdan. Hadis dari Abu Daud nomor 816, hadis sahih. Maksudnya seorang laki-laki dari kabilah itu memberi kabar kepada Mu'adz bin Abdullah Al-Juhani, sesungguhnya laki-laki itu mendengar Nabi SAW membaca dalam salat subuh surat Al-Zalzalah, idza zulzilatir adu zilzalaha. Jadi baginda membaca surat Al-Zalzalah dalam 2 rakaat, bermakna dalam rakaat yang pertama surat Al-Zalzalah dan rakaat kedua Al-Zalzalah. Jadi baginda membaca surat Al-Zalzalah dalam 2 rakaat. Lalu aku tidak mengetahui, kata orang tersebut, apakah baginda lupa atau baginda membaca demikian dengan sengaja. Jadi berdasarkan hadis ini boleh kita membaca dalam 2 rakaat surat yang sama, sebagaimana baginda dalam salat subuh rakaat pertama membaca surat Al-Zalzalah, rakaat kedua juga membaca surat Al-Zalzalah setelah membaca surat Al-Fatihah. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ah fi sholatil fajr alif lam mim tanzil wa hal ata'alal insan. Hadis Al-Bukhari nomor 891 dan hadis Muslim 880. Maksudnya adalah Nabi SAW membaca pada hari Jumat dalam sholat subuh surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Jadi ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Ketika hari Jumat dalam sholat subuh baginda membaca dalam rakaat pertama adalah surat As-Sajdah, dalam rakaat kedua surat Al-Insan. Dalam rakaat pertama ada surat As-Sajdah, di dalamnya ada ayat sajadah, maka baginda sujud tilawah dalam surat rakaat pertama tersebut, kemudian bangkit semula dan menyambung bacaan sampai selesai surat As-Sajdah. Jadi disunatkan ittiba kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat, hendaklah membaca dalam salat subuh surat As-Sajdah pada rakaat pertama disertai dengan sujud tilawah, dan rakaat kedua dengan surat Al-Insan. Ini dilakukan pada sholat subuh hari Jumat sebagai ittiba kepada Rasulullah SAW, dan ini dilakukan di Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Juga begitu pula di masjid-masjid di seluruh dunia. Ada yang melakukan sholat Jumat dengan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua sebagai ittiba kepada Rasulullah SAW. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.